Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, yakinkan kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya kita mau hidup dituntun oleh firman dan Roh Kudus-Nya, sehingga kita dimampukan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kasih, kuasa, dan mukjizat-Nya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan Yesus tentang gembala yang baik yang terdapat dalam Injil Yohanes 10. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Menarik sekali kata gembala dalam ayat ini mengacu pada seseorang yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Gembala yang baik akan menjaga domba-dombanya dengan baik, melindungi mereka dari bahaya, dan menyediakan makanan dan air yang mereka butuhkan. Domba menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia, pribadi yang lemah, yang sangat membutuhkan tuntunan seorang gembala. Ayat ini mengajarkan Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang percaya dari dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara, ayat ini akan menuntun kita percaya sepenuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sebagai domba yang sangat membutuhkan tuntunan seorang gembala. Dia yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau, Yesus yang membawa kita ke air yang sungainya tenang. Ketika kita menjadi domba yang penurut, maka selama itu kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Tetapi jangan coba-coba untuk menjadi domba yang keluar dari kawanan. Maka cepat atau lambat, serigala akan memakan habis kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari melalui firman Tuhan yang kita baca, kita mau akui Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita, mempercayakan hidup kita kepada Dia melalui membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa setiap hari, melayani sesama dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, itulah kehidupan yang mengandalkan Yesus sebagai gembala yang baik dan hidup sebagai domba yang nurut akan tuntunan firman dan Roh Kudus-Nya. Terpelihara di dalam tuntunan seorang gembala, kita bertumbuh sebagai domba yang baik dan sehat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput
hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membawa hidup ini sebagaikan domba, ya, nurut akan tuntunan gembala, senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu mengingatkan, menyadarkan kami sebagai domba, pribadi yang lemah, yang sangat membutuhkan tuntunan, pemeliharaan, penjagaan seorang gembala. Biarlah Tuhan firman-Mu menuntun kami sepanjang hari ini untuk membawa hidup semakin dekat melekat kepada Tuhan, agar pemeliharaan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami sepanjang hari ini. Diberkati kami semua, memberikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, memulihkan iman percaya kasih kami kepadamu, bahkan menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dan mohonkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati saudara, menyertai langkah kehidupan. Haleluya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan saudara. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.